Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini, kitab Kejadian sudah selesai, pasal 50, kemarin yang terakhir. Ini masuk bulan Desember, mari kita mengenang saat-saat kelahiran Tuhan Yesus di sekitar saat-saat Natal. Perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 1. Mulai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini di zaman yang tidak mengenakan karena rajanya kejam Herodes. Namun kita tahu pada zaman yang gelap itu masih ada orang yang setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan. Namanya Zakaria, imam bersama istrinya, sama-sama orang yang benar di hadapan Allah. Imam yang taat kepada Allah. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Ayat ke-7 dikatakan, tetapi mereka tidak punya anak. Nah, Bapak Ibu Saudara tidak mempunyai anak pada waktu itu sangat-sangat tidak menyenangkan, kurang dihargai masyarakat. Apalagi ini imam, orang suci kok tidak punya anak. Itu menurut ukuran orang Yahudi waktu itu dianggap mungkin tidak setia begitu, maka aib ya, kalau wanita dianggap aib itu. Dan ini aneh nih, biasanya kalau orang yang diberkati Tuhan dalam PL itu, perjanjian lama itu, orangnya punya anak, kaya, anaknya laki-laki, banyak juga seperti itu. Tapi ini orang yang setia, hidup benar, tetapi tidak punya anak. Bagaimana kalau saudara seperti itu, sudah setia melayani, tapi tidak diberkati, atau sebelumnya sebenarnya belum diberkati, tanda petik berkat yang namanya anak. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun demikian, imam ini dipilih untuk bertugas ke dalam bait suci membakar ukupan. Wih, saudaraku, ada 24 kelompok imam besar ya, keturunan imam besar yang digilir 1 tahun sekali ke bait Allah. Dan 24 rombongan ini tentu banyak sekali. Kemungkinannya 1:200.000 katanya, atau 200.000 itu tidak bisa. Jadi para imam ini, keturunan imam besar ini hanya sekali mungkin seumur hidup, atau bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk masuk bait Allah membakar ukupan.
Tetapi Zakaria mendapat kehormatan yang luar biasa. Kalau saudara membaca ayat-ayat berikutnya nanti, ternyata waktu Maria mengunjungi itu rumahnya di gunung, ya, pegunungan Yehuda. Jadi ini imam dari desa, tapi diberi kesempatan Tuhan melayani di kota besar Yerusalem yang banyak orang asing, orang asing, orang-orang Yahudi yang diaspora yang dari luar negeri datang untuk berbakti di situ. Dan yang mengimami waktu itu, yang membakar ukupan adalah Zakaria. Bapak Ibu Saudara yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan khususnya, mari kita tetap setia. Walaupun mungkin tidak bisa menerima berkat seperti hamba-hamba Tuhan yang lain mungkin. Tetapi mari kita tetap setia karena berkatnya lain-lain. Akhirnya Zakaria mendapat kesempatan luar biasa dari desa menjadi imam untuk segala bangsa yang datang ke Yerusalem di kota besar. Ini pelayanan yang besar, yang kemungkinan didapat itu tipis sekali. Tetapi lagi-lagi kalau kita membaca sebelumnya, Zakaria hidup benar di hadapan Allah menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Berbahagialah para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang menaati firman-Nya, karena pada saatnya akan menerima pahalanya. Mungkin tidak di sini, tetapi segala pelayanan Bapak Ibu Saudara tidak dilupakan Tuhan. Memang ada yang seperti Zakaria, masa tuanya mendapat kesempatan luar biasa. Mungkin ada yang sama sekali tidak dapat kesempatan luar biasa seperti Zakaria ini. Tapi mari kita tetap setia melayani Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang gelap, sama seperti Zakaria pada waktu rajanya kejam, tetapi Zakaria tetap benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas contoh yang Tuhan berikan kepada kami, Imam Zakaria yang setia, imam dari desa kecil, tapi Tuhan pakai di kota internasional Yerusalem. Oh, terima kasih Tuhan atas hidup hamba-Mu ini. Jadikanlah kami setia melayani walaupun di tempat yang terpencil, di suatu daerah, di jemaat yang kecil, atau di masyarakat yang kecil, atau melayani hal-hal yang dianggap orang remeh. Oh Tuhan, berilah kami hati yang setia, supaya akhirnya nama-Mu dimuliakan melalui kami, mendapat berkat dari kami. Banyak orang mendapat berkat dari kami, sama seperti Zakaria. Banyak orang harap-harap dari dia, berkat dari dia. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat masuk bulan Desember, bulan yang kita tunggu segera, dan mulai menyiapkan hati, merayakan, mengingat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.